Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada sore hari ini Ustadz diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kalian lagi, walaupun hanya dengan online ya, walaupun dengan video ini. Nah, semoga dengan video ini semoga bermanfaat ya, walaupun sedikit yang Ustadz Asul sampaikan nanti. Baiklah, sekarang bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Alhamdulillah sehat ya semuanya ya, walaupun di rumah tidak ke sekolah tapi tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah Ustadz di sini juga alhamdulillah baik ya. Ustadz di sini masih di Bina Umat, masih di pondoknya. Kalau ada yang ingin main ke sini silahkan boleh main ke sini. Ya, baik. Sekarang sebelum Ustadz mulai, Ustadz ingin tanya kepada kalian. Nah, ketika di rumah bagaimana? Apakah ngajinya kalian masih terjaga? Ataukah masih lupa-lupa sama ngajinya? Kemudian gimana sholat kalian? Sholat sunnahnya apa masih dikerjakan? Sholat duhanya, sholat qobliyah, ba'diyah, duhur, asar, maghrib, dan isyaknya, dan subuhnya, apakah masih dikerjakan? Nah, Ustadz berharap kalian walaupun masih di rumah tetap mengerjakan ya, walaupun di rumah bersama orang tuanya, nggak ke masjid, tapi harus mengerjakan, apalagi yang laki-laki ya, dan yang perempuan juga sama ya. Sekarang saya tanya lagi, yang kelas 3 bagaimana puasanya hari ini? Apakah sampai hari ini masih ada yang bolong? Atau sudah full semuanya dari hari pertama sampai sekarang? Nah, Ustadz berharap yang kelas 3 harusnya sudah kuat ya. Harus full dari pagi sampai sore dan tidak ada yang bolong sampai sekarang. Karena kalian sudah umur berapa? 9 tahun. 9 tahun harusnya sudah belajar kuat ya puasanya. Nah, alhamdulillah. Kemudian yang kelas 2 bagaimana puasanya? Nah, Ustadz berharap juga sudah berlatih ya untuk puasa fullnya, karena sudah mulai beranjak ke umur 8 tahun. Nah, jangan sampai kalah juga sama kelas 3 ya. Harusnya kalian juga kuat, insya Allah. Kemudian yang kelas 1 bagaimana puasanya kalian? Nah, walaupun masih umurnya belia tapi harus selalu semangat ya untuk belajar ya. Belajar untuk berpuasa sampai maghrib, walaupun ada yang masih setengah hari maksudnya, tapi harus berusaha ya untuk bisa coba kuat sampai sore. Kalau ada yang kelas 1 yang bisa sampai maghrib, maka Ustadz kasih jempol 2. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Baik, untuk kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan ceramah keagamaan yang berjudul. Nah, sebelum Ustadz kasih judulnya, kemarin tentang apa? Tentang fikih Ramadan ya, fikih puasa sama Ustadz Husnin. Nah, sekarang sama Ustadz Asrul tentang apa ayo? Jadi sama Ustadz Asrul itu tentang amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan. Baiklah, sebelum Ustadz sampaikan, nah, kalian tahu nggak amalan-amalan bulan Ramadan itu yang terbaik seperti apa? Nah, kita tahu sebenarnya itu amalan-amalan Ramadan itu sangat banyak sekali, apalagi yang terbaik pasti sangat banyak. Karena apa? Karena bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan. Apapun amalannya akan dilipat gandakan, banyak sekali, dari sholat, baca Al-Quran, kemudian apalagi? Sholat, sodakoh, zakat, infak, membantu orang miskin, orang yatim piatu, infak, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali ya. Tapi di sini Ustadz akan menyampaikan salah satunya saja, salah satu yang terbaik. Jadi yang terbaik banyak, tapi Ustadz Asul cuma menyampaikan satu saja. Apa itu? Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi syahru ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan adalah bulannya turunnya Al-Qur'an.
Jadi Ustadz di sini akan menyampaikan tentang apa? Salah satu amalan terbaik ketika bulan Ramadan adalah Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an itu salah satu yang terbaik? Karena apapun yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, apapun itu interaksinya, kemudian yang sering berhubungan dengan Al-Qur'an, maka semuanya akan menjadi mulia di sisi Allah. Kalian tahu kenapa kok menjadi mulia? Contohnya seperti ini. Ketika Al-Qur'an turun, ya, turun pada bulan Ramadan, maka bulannya jadi mulia. Gara-gara apa? Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan. Kemudian turun pada malam hari, maka malamnya menjadi mulia. Namanya malam apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar disebutkan dalam surat Al-Qadar bahwa malamnya itu lebih dari 1000 bulan. Jadi barang siapa yang beramal pada malam itu, maka amalannya itu melebihi 1000 bulan. Jadi karena apa itu? Karena turunnya Al-Qur'an. Jadi mulia kan malamnya? Tadi bulannya jadi mulia, sekarang malamnya jadi mulia. Kemudian diturunkan melalui malaikat, siapa namanya? Malaikat Jibril. Allah memberikan amanah kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan Al-Qur'an itu. Nah, maka seketika itu malaikat Jibril juga menjadi pemimpin para malaikat. Kenapa? Karena Al-Qur'an. Kemudian turun di mana? Di kota Mekah. Maka kota Mekah itu pun menjadi sangat mulia juga. Kemudian pindah lagi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka Madinah pun yang diturunkan Al-Qur'an di sana juga menjadi kota yang sangat mulia. Begitu juga pada hari ketika turunnya Al-Qur'an adalah hari Jumat, maka hari Jumat pun menjadi hari yang paling mulia daripada hari yang lain. Kemudian turun kepada Nabi siapa? Kepada manusia siapa namanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi lainnya. Karena apa adik-adik? Karena Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu semuanya berinteraksi dengan Al-Qur'an, yang seperti malaikat Jibril hanya menyampaikan, maka malaikat Jibril jadi mulia. Bulannya menjadi mulia, bulan Ramadan. Malamnya jadi mulia gara-gara apa? Al-Qur'an. Dan orangnya pun yang disampaikan kepada orang itu juga mulia. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat mulia sekali ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi kalau adik-adik, anak-anak sekalian, pingin mulia enggak di sisi Allah? Pengen ya. Kalau kalian pengen mulia di sisi Allah, adalah salah satunya adalah banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka kalian akan mulia di sisi Allah. Kalau kalian sudah mulia di sisi Allah, apapun yang Allah akan beri kepada kalian, ya, kebahagiaan di dunia, di akhirat, kemudian kalian banyak rezeki, ya, hidupnya bahagia dan lain sebagainya ketika kalian mulia. Iya. Jadi kalau kalian pengen mulia, banyak-banyaklah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, berinteraksinya gimana Ustadz? Ada 3 caranya. Yaitu yang pertama adalah qiraah. Apa itu qiraah Ustadz? Qiraah artinya membacanya. Nah, yang kedua apa? Tilawah. Apa itu Ustadz tilawah? Tilawah adalah membaca dan memaknainya atau mentadaburinya. Yang ketiga itu apa Ustadz? Yang ketiga adalah tahfidz. Apa itu tahfidz? Menghafalkannya. Nah, ini yang paling cocok kepada kalian adalah yang tahfidz. Karena apa? Ketika sekarang di MI, tahapannya yang paling banyak adalah kalian menghafalnya. Ada yang sudah juz 30 selesai ya, ada yang sudah mau, yaitu yang kelas 2, yang kelas 1 juga sudah setengah juz lebih ya. Nah, ini kesempatan adik-adik untuk bisa salah satunya berinteraksi dengan Al-Qur'an. Caranya gimana? Yaitu menghafalkan Al-Qur'an. Kalau dalam membaca atau mentadaburinya, adik-adik baru tahapan awal, baru sedikit ya. Tapi kalau sudah menghafalnya kan, nah adik-adik ini punya kesempatan ini. Jangan sampai kalian melewatkan bulan Ramadan ini tanpa menghafal sedikit pun ya. Nah, kalau kalian pengen mulia di sisi Allah, maka apa tadi? Hafalkan Al-Qur'an salah satunya. Bisa setiap hari memurojaahnya ya. Walaupun 1 surat tidak apa-apa ya. Murojaahnya, kemudian apa? Menghafalkannya. Ya, karena apa? Karena 1 hurufnya itu
bernilai apa? 10 kebaikan. Banyak sekali kan, apalagi di bulan Ramadan itu, di bulan-bulan biasa, hari-hari biasa, 10 kebaikan itu. Apalagi di bulan Ramadan yang apa? Yang semua amalan dilipat gandakan, ya. Jadi jangan sampai kalian itu menyia-nyiakan bulan Ramadan, baca Al-Qur'an, kemudian murojaah, kemudian menghafalkan dan lain sebagainya. Kalau kalian malu-malu, ajak uminya, ajak ayahnya, ajak adik-adiknya, ajak kakaknya, ayo murojaah. Nah, agar apa? Agar dimudahkan, nanti dimuliakan oleh Allah. Kalau kalian mulia di sisi Allah, maka apapun mudah untuk kalian. Salah satunya ada mudahnya apa? Mudahnya dimasukkan ke surganya Allah. Mau dimasukkan ke surganya Allah? Mau pastinya. Nah, alhamdulillah, mungkin ini saja dari Ustadz ya, adik-adik ya. Nah, mungkin ini saja dari Ustadz pertemuan kali ini. Nah, semoga bermanfaat dan jangan sampai sholatnya bolong-bolong dan tetap semangat puasanya ya. Kurang lebihnya dari Ustadz mohon maaf. Ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.